Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur karena hari baru yang Tuhan berikan buat kita sekalian. Di saat ini, mari kita berdoa untuk mengucap syukur. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah menyertai dan memberkati kehidupan kami sepanjang malam tidur kami sampai dengan pagi hari ini. Kami dibangunkan dengan sukacita sorgawi, supaya kami terus merasakan kasih dan penyertaan Tuhan, mengawali aktivitas dan pekerjaan serta tanggung jawab kami di hari ini. Kami akan melandasinya dengan firman Tuhan sebagai kekuatan bagi kami untuk menjalankannya itu dengan sukacita. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, beri pengertian dan urapan-Mu supaya kami mengerti kehendak Tuhan untuk kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di pagi hari yang indah ini saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Filipi. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan 7. Kitab Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pujian kepada Kristus selamanya. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyadari dengan sungguh bahwa penyertaan Tuhan itu tidak pernah berkurang dari dalam kehidupan kita. Itu yang dirasakan juga oleh Rasul Paulus ketika ia menulis bagian firman Tuhan ini untuk jemaat-jemaat orang-orang percaya yang ada di Euodia dan Sintike. Ia menulis bagian ini dengan mengajak mereka untuk sehati sepikir di dalam Tuhan. Dan di bagian ayat 6 itu ia katakan kepada mereka, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Apapun di sini menekankan bahwa dalam kondisi yang mereka hadapi pada saat itu, Euodia dan Sintike menghadapi permasalahan dan juga pergumulan di dalam jemaat, tetapi Rasul Paulus katakan, apapun yang kamu hadapi, hendaknya kamu jangan khawatir. Yang pertama, jangan khawatir. Dan yang kedua, nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa. Rasul Paulus mengajak mereka untuk mengungkapkan semua isi hati mereka, pergumulan mereka di dalam doa kepada Allah seutuhnya. Dan yang ketiga, ia katakan bahwa di dalam pergumulan itu, dia mengajak saudara-saudara yang ada di Euodia dan Sintike untuk senantiasa mengucap syukur bahkan di dalam keadaan terburuk sekalipun. 3 hal ini menjadi dasar untuk kita renungkan di pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di sini ada 2 pilihan. Kalau kita lihat 3 dasar itu, 3 itu berarti ada 2 pilihan yang bisa kita pilih. Yang pertama adalah pilihan yang kita lakukan adalah untuk mengeluh. Mengeluh, bersungut-sungut, berarti kita tidak mengindahkan yang pertama tadi, jangan khawatir. Kalau firman Tuhan katakan jangan khawatir, tetapi masih saja mengeluh, bersungut-sungut, mengeluh dengan apa yang tidak kita miliki. Contoh kecil, kadang kita melihat orang lain lebih dari kita, lalu kemudian kita bersungut-sungut, kenapa mereka dapat itu, saya tidak. Berarti kita mengeluh dengan apa yang tidak kita miliki.
Sementara di bagian ini yang mau diajar kepada kita adalah kita mengucap syukur dengan apa yang ada pada kita. Mengucap syukur dengan semua yang kita punya saat ini, bukan dengan yang tidak kita miliki. Nah, rasa khawatir itu dengan sendirinya akan berkurang, bahkan tidak ada kalau kita senantiasa mengucap syukur. Berarti dua pilihan tadi, yang pertama adalah bersungut-sungut atau mengucap syukur. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita senantiasa mengucap syukur dengan apa yang kita punya, maka kita akan selalu merasa damai, sejahtera, sukacita. Tetapi jikalau kita selalu merasa khawatir dengan apa yang tidak ada pada kita, dengan kondisi sekeliling kita, maka kita akan tidak pernah merasa tenang. Kita akan selalu merasa kurang. Kita akan selalu merasa tidak puas dengan apa yang sedang kita lakukan. Dan itu akan selalu kita keluhkan dalam sungut-sungut kita setiap waktu. Dan semua manusia normal pasti memiliki kekurangan, tidak ada manusia satupun yang sempurna. Kita menyadari bahwa semua orang pasti punya rasa khawatir dan rasa takut. Tetapi firman Tuhan ini menguatkan kita bahwa ketika kita mengalami kondisi kekhawatiran dan kegelisahan, kita harusnya sampaikan kepada Tuhan dengan doa. Dengan doa berarti kita menyerahkan segala sesuatu yang menghalangi damai sejahtera itu ada dalam hati kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan yang punya kuasa itu memberikan kelegaan dan juga memberikan damai sejahtera seperti di ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sudah, itu dia punya inti di situ. Kalau kita bisa berdoa menyerahkan pergumulan, persoalan dan situasi kepada Tuhan, lalu kemudian damai sejahtera itu sudah pasti kita akan terima. Kondisi berat atau ringan, persoalan berat atau ringan atau sedang yang kita alami itu tidak menjadi sesuatu yang membuat kita takut, gelisah, khawatir. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan selalu memberikan kuasa dan penyertaan untuk kita menghadapi setiap pergumulan hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini kita belajar 3 hal tadi yang mengarahkan kepada kita untuk selalu berpikir atau mengajak pikiran kita, hati kita untuk selalu memikirkan hal-hal yang positif. Apalagi pada saat ini kita semua berada di tengah situasi yang masih dikuasai dengan rasa khawatir karena virus corona. Bahkan ada istilah-istilah baru yang baru muncul, herd immunity, lalu kemudian kehidupan dengan new normal. Bahkan kalau kita mau lihat perkembangan di Indonesia sudah di atas 20.000 orang yang positif. Itu membuat semua orang, siapapun itu, rasa khawatir. Jangan-jangan orang-orang di sekitar kita juga sudah positif, tapi karena mereka tidak ikut tes, jadi kita tidak tahu. Nah, hal-hal seperti ini jangan membuat kita hilang sukacita. Jangan membuat damai sejahtera Allah itu hilang. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan membentengi kita semua. Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan supaya kita tidak khawatir. Apalagi kalau nanti akan diberlakukan yang herd immunity, lalu kemudian menuntut pada kehidupan new normal tetapi dengan kondisi yang baru. Kita memahami, orang awam memahami bahwa new normal itu berarti semua protokoler kesehatan yang sekarang ini lagi harus dilakukan, yaitu akan diberlakukan seterusnya. Dan kita harus membiasakan diri untuk menerima dengan syukur, lalu mengikuti, membiasakan supaya menjadi satu kebiasaan yang baik. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok hari, lusa hari, bulan depan, kita tidak tahu. Kita pasrahkan semuanya itu kepada Tuhan, tetapi berpegang pada firman Tuhan ini bahwa ketika kita berdoa menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, tidak ada
damai sejahtera Allah yang akan hilang dari hati kita. Justru di dalam kekurangan, di dalam kekhawatiran, di dalam kegelisahan dan ketakutan kita, kuasa Allah itu senantiasa sempurna. Tuhan Yesus akan terus memberikan damai sejahtera, sukacita, dan pemeliharaan di dalam hati, dalam pikiran, dalam hidup kita untuk melakukan setiap tanggung jawab kita. Jangan khawatir dan tetap berpegang dan beriman pada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa mengawali kehidupan aktivitas hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena firman yang kami baca dan renungkan pagi hari ini, kami belajar dari tulisan Rasul Paulus untuk jemaat di Yodia dan Sintike, yang mengajak mereka untuk sehati sepikir di dalam Tuhan, untuk jangan khawatir dengan apapun yang ada di sekeliling, dengan persoalan, dengan badai hidup, dengan situasi yang ada di sekitar. Kami juga belajar untuk menyerahkan sepenuhnya kegelisahan, kekhawatiran, dan ketakutan kami ke dalam Tuhan, supaya damai sejahtera Tuhan itu yang akan memenuhi setiap hati, pikiran, dan hidup kami. Dan kehidupan kami di dalam susah sekalipun akan selalu melimpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu. Kiranya menjadi kekuatan bagi kami untuk melakukan semua pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab kami hari ini. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang akan melakukan aktivitas pada hari ini, yang bekerja dari rumah, yang bekerja keluar rumah, dan juga semua kami di dalam tugas dan tanggung jawab. Tuhan Yesus tuntun, sertai, dan pimpin. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang terus melakukan doa, menopang di dalam doa di setiap rumah mereka, supaya mereka senantiasa dikuatkan dan juga tetap ada di dalam sukacita dan damai sejahtera Allah. Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan teman-teman kami, saudara-saudara kami, tim multimedia GKI Immanuel Kota Lama di dalam tugas dan tanggung jawab mereka yang selalu mereka lakukan setiap hari, setiap waktu, untuk semua aktivitas pelayanan online ini dapat berlangsung. Tuhan senantiasa berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat, dan juga kreativitas bagi mereka, supaya dari hari ke hari semakin baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Semua hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk membawakan renungan pagi setiap hari pun Tuhan berkati. Teristimewa kami berdoa menyerahkan Ibu Pendeta Sandi di dalam kepemimpinannya. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan otoritas wibawah kepadanya, supaya ia tetap kuat, sehat di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan di jemaat ini. Berkati semua jemaat Tuhan di dalam aktivitas setiap hari. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yang bersuka Tuhan senangkan, Tuhan berkati, tetapi kami yang berduka pun Tuhan hibur dengan kekuatan dan kasih, supaya senantiasa ada di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, demikian renungan kita di pagi hari ini. Biarlah Kristus saja yang menopang dan menolong kita senantiasa. Haleluya. Amin.